Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma, akhrijna min dhulumatil waham كرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم يا أرحم الراحمين. وذكر قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به بعلوم السائر الصالحين آمين. وذكر عن بعض الثقات أن من قدم اسم الله تعالى عند الجماع أي جماع زوجته سورة الإخلاص إلى آخرها وكبر وهلل وقال بسم الله العلي العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج من سلبي اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم يأمر الزوجة. Akan bacakan dalam pertemuan yang ke-8. Semoga para pemirsa, para sahabat-sahabat karomah doa selalu dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, mencapai segala hajat. Dalam pertemuan ke-8 ini kita akan bacakan disebutkan an ba'd thugat, dari sebagian orang-orang yang terpercaya. Anaman gaddam, sesungguhnya orang yang mendahulukan, artinya mendahulukan amalan sebelum berjima, sebelum bersetubuh, mendahulukan ismallah, nama Allah, bismillah, endal jima, di saat jima, inda jima' zaujati, yaitu ketika hendak menyetubuhi istrinya, bersenggama dengan istrinya, wa surat al-ikhlas, dan membaca surat ikhlas ila akhirha, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa gabbar wa halal, kemudian bertakbir dan membaca tahlil Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, maksudkan dengan membaca itu. Wa gala, kemudian dia berkata sebelum bersenggama, bismillahil aliyil azim, dengan nama Allah yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibah, jadikanlah janin, atau jadikanlah atau anak, ya, janin lah, yang akan masuk ke istri ini, atau janin itu dzurriyyatan thayyibah, jadikanlah sebagai dzurriyyah atau keturunan thayyibah yang baik. In kunta qaddarta an tukhrija min sulbi, jika engkau ya Allah menakdirkan bahwa janin atau anggap sperma lah, anggap benih, ya, bini kalau bahasa Maduranya, benih yang jika engkau ya Allah menakdirkan benih yang keluar dari sulbi ini. Jadi kalau benih itu keluar dari aku, masuk ke liang senggama istriku, ke tempat kehamilannya, jadikanlah benih itu menjadi keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Allah jannibni syaitan, ya Allah jauhkanlah dariku syaitan, wa jannibi syaitan, dan jauhkanlah syaitan ma razaqtani, terhadap apa yang kau rezekikan padaku. Tsumma ya'muru zaujah, kemudian perintahkanlah istrinya bil ittija' dengan tidur miring, ya, ala jambihal aiman, ini ala jambihal aiman, atas bagian tubuhnya yang kanan atau lambungnya yang kanan. Jadi disuruh tidur miring, ya, fa in hamalaha yakun dzakaran. Jadi setelah bersetubuh ini yang jelas diperintah untuk tidur miring ke kanan, tidur miring ke kanan, ala jambil amal. Fa in hamalaha, maka jika ia hamil pada benih itu, yakunu dzakara, maka insyaallah anaknya akan cowok, biiznillah, dengan izin Allah. In qaddarallah, jika Allah menakdirkannya. Hamlaha, menakdirkan kehamilan daripada benih itu, min dzalikal jima', dari persetubuhan atau persenggamaan itu. Walazamtu hadha dzikr, walazamtu, lazama yulazim, lazamtu, siapa ini? Kalau di sini ditulis, yang menyatakan ini adalah
di maknaan ini Imam Suyuti ini. Walazamtu, dan saya terus membiasakan atau melakukan hadza dzikrah pada zikiran atau amalan ini sebelum bersetubuh dengan istri saya, wasifah dengan kriteria seperti itu atau resep seperti itu, fawajatu sahihan. Kemudian aku menemukan apa yang telah diresepkan ini sahihan, ternyata benar. La raibah, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Wabillah, dan hanya dengan Allah taufik, yaitu adanya taufik. Artinya ini tipsnya, tips kedua. Jika kemarin ada tips ingin punya anak cowok, maka laki-lakinya tidur di samping, jadi istrinya ditaruh di sebelah kanannya. Setelah bersetubuh, istrinya taruh di sebelah kanannya tidurnya. Kemudian ada tips lagi, jika ingin punya anak cowok, di sini ada tips lagi di sini. Di sini yang menyatakan walazam tu Imam Suyuti kalau ditulis di tulisan ini. Anggap ini adalah sebagian ba'dul thiqat seperti yang dinyatakan di sebelumnya, itu sebagian orang-orang yang terpercaya, yaitu mengamalkan resep ini, yaitu dengan berdoa bismillah, dengan membaca bismillah dan surat al-ikhlas. Kemudian setelah membaca surat al-ikhlas, yaitu bertakbir, dan juga bertakbir dan membaca tahlil, membaca la ilaha illallah. Setelah itu membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibah in kunta qaddarta an tukhrija min sulbi, Allahumma jannibni syaitan, jannibi syaitan ma razaqtani. Setelah itu bersetubuh, bersenggama dengan istri, dan setelahnya istrinya disuruh tidur dengan miring kanan. Maka fa in hamlaha yakunu dzakaran. Jadi fa inna hamlaha, maka kandungan daripada benih daripada lelaki atau suaminya itu yakunu dzakaran, insyaallah akan melahirkan anak cowok biidznillah. In qaddarallah ta'ala hamlaha, jika Allah menakdirkan dengan persetujuan itu ia hamil, si perempuan itu hamil. Dan ini mujarab kawan, karena sudah diamalkan oleh sebagian ba'd thuqat itu, atau di sini yang ditulis di sini di makna ini, yaitu Imam Suyuti yang mengamalkannya. Kemudian benar ternyata anaknya laki-laki. Mahdhufan ba'duhu, intaha mahdhufan, dibuang ba'du, sebagian pernyataan Imam Suyuti. Ini ditulisnya Imam Suyuti. Qala ba'dul masyayikh, berkata sebagian masyayikh, man ata zaujatahu faqala fi nafsih, barang siapa yang seseorang menyetubuhi istrinya, faqala fi nafsih, kemudian dalam hatinya berkata, hina ahsabil izal, ketika ia merasa bil inzal, ingin muncrat atau ingin mengeluarkan mani, dia merasa di dalam hatinya dengan mengucapkan di hatinya, la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar, la yudrikul absar, Allah tidak pernah akan dijangkau atau distimulus atau dicerna oleh mata, wa huwa yudrikul absar, tapi Allah akan memantau dan mengetahui apa yang kita lihat atau mata-mata kita. Wal latiful khabir, dan Allah yang maha lembut, al-khabir, dan maha mengetahui, meliputi pengetahuannya. Yakunul walad, ketika dalam hatinya mengucapkan ayat ini, ketika hendak inzal, ketika hendak mencerahkan mani, si suami itu di dalam hatinya membaca surat ini, yakunul walad, maka insyaallah anaknya in qaddarahullah, jika Allah menakdirkannya, min dzalik, dari persetubuhan itu akan ada anak, insyaallah anaknya akan faigan ala walideh, anaknya akan melebihi dari kedua orang tuanya, ilman, dari segi dimensi ilmunya, wa sya'nan, dan pangkatnya, wa amalan, dan amalnya, kesungguhan, keseriusan, kesungguhan di dalam taat akan melebihi orang tuanya. Tiga nilai, ilmunya akan melebihi orang tuanya, pangkatnya, dan amalnya, insyaallah ta'ala. Ini pernyataan dalam kitab ini. Ketika seorang menyetubuhi istrinya dan ketika hendak inzal, suaminya di dalam hatinya berkata,
la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wal latiful khabir. Insyaallah anaknya akan melebihi daripada orang tuanya dari segi keilmuan, dari segi pangkat dan amalnya. Qala fi Hasyiatul Bujairimi al-Khatib, berkata fi Hasyiatul Bujairimi al-Khatib, Sahih Hasyiatul Bujairimi yang memiliki kitab Bujairimi al-Khatib, faidah ra'aitu bi khattil azraq. Azraq itu apa? Warna. Saya lihat bi khattil azraq, kalau di sini ditulis bukan warna, dengan tulisan Imam Azraq an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man arada an talida imra'atuhu dzakara, sesungguhnya ini faedah di dalam kitab Bujairimi ya, dari Rasulullah, jadi dimarfukan ini, anna man arada an talida imra'atuhu dzakara, barang siapa yang menginginkan istrinya melahirkan seorang anak cowok, fa innahu yadha ala batniha, maka maka si suami ini ketika fa innahu yadha ala batniha fi awalil haml, maka si suami ketika istrinya sudah tampak hamil, sudah jelas positif hamil, maka tangannya si suami ditaruhkan ke perut istrinya. Fa innahu yadha ala batniha. Kemudian wa yaqul, ia berkata bismillahirrahmanirrahim, si suami ini berkata bismillahirrahmanirrahim, berdoalah, Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadah, ya Allah, ini sesungguhnya aku menamai apa yang ada di dalam perut atau kandungan daripada istriku ini Muhammadan, dengan nama Muhammad. Faj'alhu li dzakara, maka jadikanlah anak saya itu anak lelaki. Fa innahu yulad dzakara, insyaallah akan dilahirkan untuknya atau untuk si suami, istrinya akan melahirkan cowok atau laki-laki. Insyaallah, semoga jika Allah menghendaki, mujarrab, dan ini adalah mujarrab atau experience atau sudah dibuktikan kawan para sahabat. Mungkin demikian sekedar pertemuan yang ke-8 ini dalam pembacaan kitab Fathul Izar. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.